Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Febrian, NIM J500-243. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum biokimia lipid. Untuk percobaannya itu bentuk kristal kolesterol dan dipioimida. Yaitu untuk tujuannya itu untuk mengetahui bentuk kolesterol yang khas. Dan dasar teorinya itu kolesterol mempunyai bentuk yang khas. Dan cara kerjanya yaitu kolesterol padat dalam alkohol panas, 4 tetes pada objek gelas. Terus alkohol menguap dan diamati di mikroskop. Dan ada kolesterol padat dalam kloroform, 4 tetes larutan brom dan asam asetat dalam asetat, campur, amati dalam mikroskop. Terus interpretasi hasilnya itu kristal terbentuk seperti pecahan kaca yang lebih runcing. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Seperti ini ya gambarnya. Dan pembahasannya itu kolesterol memiliki bentuk yang khas. Jika dilihat di bawah berbentuk segi 4 dengan ujung runcing. Yaitu kesimpulan hasil praktikum ini, dari percobaan ini kolesterol terbukti memiliki bentuk khas berupa kristal segi 4 berujung runcing. Dan ada percobaan berikutnya yaitu kolesterol Lieberman-Bichard, yaitu tujuannya mengetahui adanya ikatan rangka pada kolesterol, menunjukkan adanya inti sterol dengan adanya perubahan warna. Dasar teorinya itu larutan kolesterol dengan kloroform bila ditambah asam asetat, anhirida, dan H2SO4 pekat akan memberikan warna hijau spesifik untuk kolesterol. Cara kerjanya itu 2 mili kolesterol 0,05% dalam kloroform tambah 10 tetes asam asetat anhidrit, terus 2-3 tetes H2SO4 dikocok dan diamati. Untuk interpretasi hasilnya itu asam asetat anhidrit itu meniadakan fluoresense sehingga terjadi perubahan warna dari merah, biru, hijau. Gambarnya kita bisa lihat seperti ini ya. Yang ini bisa kita lihat itu ada merah, ada biru dan hijau. Yaitu pembahasannya yaitu inti sterol pada kolesterol dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan warna. Dan kesimpulannya, dalam percobaan ini kolesterol terbukti memiliki inti sterol karena terjadi perubahan warna. Dan untuk percobaan berikutnya itu kolesterol Salkowski, yaitu mengetahui ikatan rangka pada kolesterol. Untuk dasar teorinya itu spesifik untuk kolesterol adanya ikatan rangka pada kolesterol sehingga dapat terjadinya perubahan warna. Dan cara kerjanya itu 1 mili kolesterol 0,5% dalam kloroform plus 1 mili H2SO4 pekat, kocok, terus diamati. Untuk interpretasi hasilnya itu timbul warna merah, biru, ungu dalam lapisan kloroform, fluoresensi kuning dalam lapisan asam. Nah, bisa kita lihat itu seperti ini jadinya. Ini hasil percobaannya seperti ini ya. Sini juga ada warna merah, biru, dan ungu. Untuk pembahasannya itu ikatan rangka pada kolesterol dibuktikan dengan terjadinya perubahan warna menjadi merah, biru, ungu, dan fluoresensi kuning yang muncul diakibatkan terjadinya oksidasi kolesterol. Untuk kesimpulannya yaitu dalam percobaan ini terbukti bahwa kolesterol memiliki ikatan rangkap sehingga terjadi perubahan warna menjadi merah, biru, ungu. Dan untuk percobaan selanjutnya yaitu ada hidrolisis mentega. Untuk tujuannya yaitu mengetahui pembentukan asam-asam pembentuk mentega. Dan dasar teorinya itu mentega akan terhidrolisis dengan penambahan basa NaOH dengan asam lemak. Pembentuknya hasilnya adalah asam lemak jenuh, asam asetat, dan asam butirat, asam kapraat, dan asam palmitat, asam propionat, dan asam lemak tak jenuh. Terus itu ada asam papiro, asam arachidonat, dan asam linoleat. Yaitu interpretasi untuk cara kerjanya itu 3 mili NaOH per reaksi penyabunan 10 mili air. Dan ada 5 gram mentega, alkohol menguap, terus tambah H2SO4, encer setengah asam. Terus tes dengan lakmus, larutan minyak, Terus ada tes dengan akrolein dan tes ion.
Untuk interpretasi hasilnya itu pada reaksi mentega plus NaOH dalam alkohol, sabun, plus gliserol plus H2SO4. Terbentuk bau tajam asam butirat, larutan minyak cair dan membeku, warna merah plus Hoops iod. Untuk hasil percobaannya bisa kita lihat ya seperti ini. Itu pembahasannya NaOH sebagai emulsister dalam hidrolisan mentega, asam lemak jenuh ikatan karbonnya rantai tinggal X, asam larut, asam nitrat dan asam sitrat. Asam lemak tak jenuh, asam lemak mengandung ikatan rangkap dalam rantai karbonnya, dan asam arbidonat dalam ada di BPP. Terus ada asam lemak esensial dibuktikan tubuh tapi tidak bisa produksi sendiri, asam indeat dan asam alfa indenat. Dan kesimpulannya itu dari percobaan ini kita dapat mengetahui asam lemak pembentuk mentega yang terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Dan untuk partikel selanjutnya itu menyatakan ikatan jenuh, yaitu tujuannya menunjukkan ikatan rangkap yang ada dalam lemak. Dan untuk dasar teorinya itu tes iod merupakan reaksi adisi yang menyatakan ikatan rangkap pada asam atau lemak putus menjadi jenuh. Ikatan tak jenuh ditambahkan iod membentuk endapan merah. Asam lemak tak jenuh mengandung ikatan rangkap sesuai derajat ketidakjenuhannya. Dan cara kerjanya itu minyak kelapa, margarin dan minyak padat itu ditambah kloroform, ditambah Hoops iod, digoyangkan lalu diamati. Untuk interpretasi hasilnya itu timbul warna merah yang tidak hilang. Hasil percobaannya bisa kita lihat seperti ini. Itu pembahasannya ikatan rangkap pada lemak dapat diadisi dengan tes iod dan menghasilkan warna merah yang tidak dapat berubah warna lagi, sehingga tanda bahwa lemak sudah bereaksi sempurna dengan reagen. Kesimpulannya itu timbul warna merah yang tidak dapat berubah lagi pada ketiga tabung reaksi. Untuk selanjutnya yaitu ada percobaan daya larut lemak. Itu tujuannya mengetahui adanya daya larut lemak suatu zat atau lemak sapi, minyak kelapa, gliserol dalam beberapa mili peralut, polar dan non polar serta proses saponifikasi. Dasar teorinya itu lemak senyawa organik non polar sehingga mudah larut dalam pelarut non polar. Ada benzena, ether dan kloroform. Itu cara kerjanya lemak sapi dipanaskan. Ada minyak kelapa, gliserol, tambah air 1 mili, terus ada alkohol panas, alkohol dingin, ether, kloroform, dan terbentuknya bercak lemak lalu diamati. Dan ada minyak kelapa 1 mili plus H2O 3 mili lalu mencair, ditambah Na2CO3 0,5% 2 mili terus dikocok lalu diamati. Dan ada lemak padat ditambah 2 mili H2O mencair, ditambah NaOH dalam alkohol lalu dipanaskan jernih lalu dikocok. Dan untuk interpretasi hasilnya itu minyak tambah air larut akan bereaksi, dan minyak tambah alkohol panas larut bereaksi, minyak alkohol dingin larut bereaksi, minyak tambah ether terus larut dan bereaksi. Dan ada gliserol ditambah kloroform larut dan bereaksi, gliserol ditambah air larut. Terus gliserol plus alkohol dingin akan menjadi larut, dan gliserol plus alkohol panas akan menjadi larut juga. Terus ada gliserol plus ether akan menjadi larut, gliserol plus kloroform akan juga menjadi larut. Untuk hasil percobaannya seperti ini. Kita lihat gambarnya. Yaitu pembahasannya kelarutan lipid dapat ditentukan atau dilihat dengan pengamatan langsung terhadap bahan pelarut yang digunakan. Bila kedua bahan antara pelarut dan zat pelarut terlihat terpisah, berarti tidak larut. Dan kesimpulannya yaitu ada larutan yang larut dan yang tidak larut dengan pelarut. Untuk yang terakhir, percobaan terakhir itu ada reaksi akrotein. Jadi mana tujuannya itu mengetahui hasil dari KHSO4 menghidrolisis gliserol. Dan untuk dasar teorinya KHSO4 akan menghidrasi gliserol sehingga terbentuk akrolein atau katup pemanasan. Untuk cara kerjanya itu 3-4 titis minyak kelapa ditambah KHSO4 pekat lalu diamati, ditambah 3-4 tetes gliserol ditambah KHSO4 lalu diamati.
Untuk interpretasi hasilnya, 1 ujung sendok HSO4 ditambah 3-4 tetes minyak kelapa dan bau tidak menyengat. Terus ada 1 ujung sendok HSO4 ditambah 3-4 tetes gliserol, lalu bau amat menyengat. Untuk hasil percobaannya akan menghasilkan seperti ini. Dan itu pembahasannya, yaitu pada uji akroetein didapatkan hasil uji beberapa bau. Untuk gliserol terdapat bau yang sangat menyengat dan tajam setelah dipanaskan. Untuk minyak kelapa terdapat bau yang menyengat tapi tajam. Untuk kesimpulannya, KS4 menghidrolisis gliserol dan terbukti dengan adanya timbul bau yang menyengat. Sekian yang saya dapat jelaskan tentang biokimia lipid. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.